Selamat datang di Financial Market Insights for Traders, tempat kami menguraikan tren pasar, perkembangan ekonomi, dan peluang investasi yang membentuk dunia keuangan. Saya Sophia, dan hari ini kita akan menyelami sektor yang memengaruhi kita semua, komoditas pertanian. Saat kita memasuki tahun 2025, pasar pertanian tetap berada di bawah pengaruh perubahan iklim, ketidakpastian geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan, dan permintaan konsumen yang terus berkembang. Pertanyaan besar yang ditanyakan semua orang, apakah harga komoditas pertanian akan terus meningkat, apakah akan stabil, atau apakah kita sedang menuju koreksi pasar? Kita akan menguraikan semuanya hari ini. Kita akan melihat apa yang terjadi pada tahun 2024, bagaimana perkembangan global saat ini membentuk pasar, dan apa yang diprediksi para ahli untuk sisa tahun ini. Selain itu, kita akan mengeksplorasi faktor-faktor yang akan menentukan kemana harga akan bergerak dari sini dan bagaimana para pedagang dapat memanfaatkan pergerakan pasar ini. Rekap komoditas pertanian tahun 2024. Sebelum membahas apa yang akan terjadi, mari kita lihat apa yang terjadi tahun lalu. Tahun 2024 adalah tahun yang penuh gejolak bagi pasar pertanian, dengan harga yang berfluktuasi akibat kondisi cuaca ekstrim, gangguan perdagangan global, dan perubahan kebijakan pemerintah. Salah satu pengaruh terbesarnya adalah perubahan iklim. Kita melihat kekeringan parah di Amerika Utara, gelombang panas yang memecahkan rekor di Eropa, dan banjir tak terduga di beberapa wilayah Asia. Peristiwa ini secara signifikan memengaruhi panen, menyebabkan kekurangan beberapa komoditas sekaligus meningkatkan biaya produksi secara menyeluruh. Ketegangan geopolitik juga berdampak kuat. Perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung terus mengganggu ekspor biji-bijian global, sementara konflik baru di Timur Tengah menyebabkan gangguan pada rute pengiriman melalui Laut Merah. Sementara itu, India memberlakukan pembatasan ekspor beras, yang menimbulkan gelombang kejut di pasar beras global dan meningkatkan kekhawatiran tentang ketahanan pangan di negara-negara yang bergantung pada impor. Kemacetan rantai pasokan menambah kompleksitas lebih lanjut. Harga bahan bakar yang meningkat, kekurangan tenaga kerja, dan penundaan yang terus-menerus di pelabuhan-pelabuhan utama di AS dan Tiongkok menyebabkan keterlambatan pengiriman, yang menyebabkan lonjakan harga barang-barang yang mudah rusak dan pakan ternak. Pada saat yang sama, intervensi pemerintah memainkan peran penting. Beberapa negara meningkatkan subsidi pertanian untuk mendukung petani lokal, sementara yang lain memberlakukan larangan ekspor untuk melindungi pasokan pangan dalam negeri. Uni Eropa terus maju dengan mandat keberlanjutan yang lebih ketat, yang berdampak pada biaya produksi tanaman utama. Pada akhir tahun 2024, kami melihat hasil yang beragam. Kopi dan kakao mencapai titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir karena panen yang buruk di Amerika Latin dan Afrika, sementara jagung dan gandum stabil karena rantai pasokan disesuaikan dan rute perdagangan alternatif ditetapkan. Sekarang, fokus beralih ke tahun 2025. Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk harga komoditas pertanian? Apa yang diprediksi para ahli untuk tahun 2025? Perakiraan untuk komoditas pertanian pada tahun 2025 masih terbagi. Sementara beberapa analis melihat kenaikan harga terus berlanjut karena inflasi dan kekurangan pasokan, yang lain percaya bahwa kemajuan teknologi dan logistik yang lebih baik akan meredakan ketegangan pasar. Bank Dunia memproyeksikan stabilitas relatif untuk biji-bijian pokok tetapi memperingatkan bahwa gangguan cuaca yang parah dapat memicu lonjakan harga kapan saja. Goldman Sachs mengantisipasi volatilitas yang lebih tinggi pada kedelai dan gandum, menunjuk pada kendala pasokan yang sedang berlangsung dan kondisi panen yang tidak dapat diprediksi. USDA memperkirakan harga jagung dan gandum akan naik, terutama karena permintaan global dari Tiongkok dan India terus meningkat. Di FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian memperingatkan bahwa perubahan iklim dan memburuknya ketahanan pangan akan membuat harga pertanian tetap tinggi, terutama di wilayah yang rentan. Rabobank mengamati pasar kopi dan kakao dengan saksama, memperkirakan kenaikan harga lebih lanjut karena meningkatnya suhu dan curah hujan yang tidak menentu di wilayah-wilayah utama yang sedang berkembang. BofA Securities melihat peningkatan harga gula dan kapas,
didorong oleh menurunnya luas lahan dan meningkatnya permintaan dari industri tekstil dan pengolahan makanan. Jadi, apa yang mendorong perubahan harga ini pada tahun 2025? Penggerak pasar utama di tahun 2025. Salah satu faktor terbesar yang memengaruhi komoditas pertanian tahun ini adalah perubahan iklim. Pola cuaca El Nino telah mengganggu musim tanam, dan para ilmuwan memperingatkan tentang kekeringan dan badai yang semakin parah yang dapat merusak tanaman pangan lebih lanjut. Rantai pasokan global masih rapuh. Sementara beberapa rute perdagangan telah pulih, konflik yang terus berlanjut di Ukraina, ketegangan antara AS dan Tiongkok, dan kerusuhan di Timur Tengah telah membuat logistik tetap tidak stabil. Gangguan pengiriman melalui Laut Merah dan terusan Suez telah meningkatkan biaya transportasi yang dapat mendorong harga pangan lebih tinggi. Intervensi pemerintah adalah kartu liar lainnya. Kebijakan perdagangan sedang bergeser, dengan negara-negara mengevaluasi kembali ketergantungan mereka pada impor pangan dan menyesuaikan tarif pada komoditas utama. Jika produsen utama memutuskan untuk memangkas ekspor guna mengamankan pasokan pangan dalam negeri, kekurangan global dapat menaikkan harga dengan cepat. Permintaan biofuel juga meningkat. Dengan negara-negara yang mendorong solusi energi yang lebih ramah lingkungan, jagung dan kedelai semakin dialihkan ke produksi biofuel yang dapat mengurangi pasokan yang tersedia untuk produksi pangan dan mendorong harga naik. Dan, tentu saja, inflasi dan fluktuasi mata uang terus membentuk pasar. Dolar as yang lebih lemah biasanya membuat komoditas lebih menarik bagi pembeli asing yang dapat mendorong harga lebih tinggi. Namun, jika bank sentral mempertahankan suku bunga tinggi, harga komoditas mungkin menghadapi tekanan ke bawah karena ekonomi melambat. Sementara itu, pasar berkembang, terutama India dan Afrika, mengalami lonjakan permintaan pangan karena pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat. Hal ini kemungkinan akan terus menekan rantai pasokan dan berkontribusi pada permintaan berkelanjutan untuk biji-bijian pokok seperti beras, gandum, dan jagung. Skenario yang mungkin untuk sisa tahun 2025. Jadi, kemana kita akan pergi dari sini? Mari kita uraikan 3 skenario potensial untuk komoditas pertanian selama tahun depan. Dalam skenario bullish, harga komoditas terus meningkat. Cuaca yang tidak menguntungkan, konflik yang meningkat, dan gangguan rantai pasokan lebih lanjut dapat menciptakan badai yang sempurna untuk krisis pangan global lainnya yang mendorong harga gandum, kopi, dan kedelai ke titik tertinggi baru. Dalam skenario moderat, harga stabil. Ini mengasumsikan kondisi cuaca yang membaik, kerja sama perdagangan yang lebih baik, dan pemulihan rantai pasokan secara bertahap. Hal ini akan menjaga harga pangan relatif stabil sekaligus mengurangi kekhawatiran inflasi bagi konsumen. Dan dalam skenario bearish, harga komoditas pertanian menurun. Perlambatan aktivitas ekonomi global, peningkatan teknologi pertanian, dan dorongan yang lebih kuat untuk sumber pangan alternatif dapat menyebabkan situasi kelebihan pasokan yang menyebabkan harga turun. Bagaimana pedagang dapat memanfaatkan tren pasar? Bagi pedagang yang ingin menavigasi fluktuasi ini, perdagangan CFD, kontrak untuk selisih, komoditas pertanian menawarkan cara untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan dan penurunan harga tanpa harus memiliki aset fisik. Platform seperti crystalballmarkets.com menyediakan kemampuan untuk berdagang dengan leverage, melakukan short sell saat harga turun, dan mengakses pasar global secara real-time. Baik untuk melindungi diri dari inflasi atau memanfaatkan perubahan harga, komoditas pertanian tetap menjadi salah satu area paling dinamis bagi pedagang aktif. Pikiran akhir, apa selanjutnya untuk komoditas pertanian? Pasar pertanian tetap menjadi salah satu sektor yang paling penting dan tidak dapat diprediksi dalam ekonomi global. Sementara beberapa komoditas dapat melanjutkan momentum bullish mereka karena kendala pasokan dan inflasi, yang lain mungkin melihat stabilisasi karena kebijakan perdagangan dan kemajuan teknologi mengurangi hambatan produksi. Itu saja untuk episode hari ini. Jika Anda merasa diskusi ini bermanfaat, pastikan untuk berlangganan, tinggalkan ulasan, dan bagikan podcast ini dengan sesama penggemar pasar dan pedagang. Sampai jumpa lagi, tetap ikuti tren, pantau laporan cuaca,
dan pantau pasar.